Saudara yang kekasih, itu sebab marilah kita mempersembahkan hidup kita dengan total, ya saudara. Nah, kenapa saya memasukkan tentang how to save our kids? Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita yang serumah dengan kita masih kecil, mereka sudah harus diselamatkan. Saudara, kenapa saya menuju ke sini? Ini bukan sekedar sisipan, ya saudara. Tetapi saudara mesti tahu kata warisan, katakan warisan berarti ada bapak dan ada anak. Ya. Jadi saudara mesti tahu, kalau saya bicara warisan tanpa saya menyinggung tentang bapak, pada akhir khotbah saya berbicara tentang bapak. Dan sekarang saya bicara tentang anak lebih dulu. Saudara, mungkin kita tidak punya harta yang bisa dibagikan. Jangankan dibagikan untuk hidup kita di hari tua pun, kita ini masih minus barangkali. Semoga tidak. Sekalipun demikian, tetapi saudara harus bisa memberikan warisan. Jadi kata warisan, pleroma, itu adalah warisan kita. Tema kita hari ini, pleroma, warisan kita. Berarti kita harus punya bapak. Dan kita seperti anak. Ya, saudara, itu sebab kalau kita merasa sudah setengah umur, kita merasa sudah tua, coba perhatikan anak cucu kita. How to save our kids. Ya. Saudara, bagaimana menyelamatkan anak-anak, dan saya tambah, dan bisa memberi warisan kepada mereka. Wah, warisan berapa duit ini? Ya, tidak usah bicara uang. Warisan yang istimewa. Saudara, cuma problemnya ada pada bapak dan ibu. Saudara, problem seorang ayah yang membuat anak-anaknya tidak menjadi pewaris kerajaan sorga adalah ayah yang kurang komunikatif dengan anak-anaknya. Oh enggak, setiap minggu saya bawa anak-anak pergi, bahkan saya itu tidak pernah datang hari Minggu. Ya, hanya kadang-kadang aja kalau pas saya sakit minta kesembuhan dari Tuhan. Amin. Ya. Saudara, saya selalu bawa anak saya kok jalan-jalan ke pantai, ke gunung. Saudara yang kekasih, komunikasinya ada apa tidak? Saudara, komunikasi antara orang tua, ayah dan ibu dengan anaknya, itu sangat penting. Apalagi zaman ini, saudara. Betapa hancurnya moral anak-anak kita. Dari sejak mereka di SD, SMP, lebih lagi SMA sudah tidak karu-karuan. Mahasiswa universitas, akademi, mereka sudah banyak sekali berantakan. Saudara, ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka hanya tinggal sisa-sisa sampah. Dan mereka mengatakan kita membangun rumah tangga yang bahagia. Ada rumah tangga yang sampah saja. Apa sebab? Ini serius. Saudara. Sebab para orang tua tidak menyiapkan anak-anaknya. Seorang ayah harus komunikasi dengan anak-anaknya. Bukan cuma kasih uang, kasih mobil, kasih apa itu namanya? PlayStation, kasih apalah, kasih handphone, kasih kesenangan. Saudara, itu harus jaga bahwa itu bukan istimewa buat seorang anak. Saudara, seorang anak berkata pada ayahnya, "Papa, jangan keluar. Papa kalau 1 jam kerja di kantor dibayar berapa? Aku punya tabungan, aku akan bayar, Papa tidak usah ke kantor. Sekarang aku minta 1 jam, Papa bersama dengan aku." Dan dia menangis, anak ini. Ayah ini melihat anaknya menangis. Menahan dia tidak boleh ke kantor. Anak ini minta 1 jam dan dia akan dibayar oleh anaknya dari uang tabungannya. Sudah bisa bayangkan, ayah ini menangis lebih keras dari si anak. Dia mulai sadar bahwa dia tidak memperhatikan anak. Saudara, penting sekali komunikasi. Kalau saudara punya anak, maka saudara harus bertanggung jawab dengan komunikasinya. Saudara. Kedua, kurang bijak. Seringkali ayah sangat dominan dan sangat totaliter. Sangat hidupnya penuh dengan keadaan-keadaan yang tidak bisa ditawar lagi. Sangat keras. Saudara, itu mencetak
karakter tidak bagus pada anak-anak. Sudah tentu kalau seorang ayah dia itu tidak bijak kepada anak, dia pasti tidak bijak kepada istrinya. Pasti. Dia pasti tidak bijak dengan keuangannya. Pasti keuangannya bocor terus. Jadi kata bijak ini adalah pemberian dari Tuhan bagi semua ayah yang berdoa dan minta supaya dia menjadi ayah yang bijaksana. Amin. Ketiga, problem ayah adalah dia kurang menghargai istrinya. Kurang menghargai ibu dari anak-anaknya. Saudara, dia bisa menangani problem keuangan keluarga barangkali. Dia bisa memberikan tabungan dan asuransi buat anak-anaknya barangkali. Tetapi dia tidak bisa menghargai ibu mereka. Saudara. Dan ini hal yang gawat sekali di mata Tuhan. Jangan anggap bahwa Tuhan cuma meminta seorang suami atau ayah untuk mencukupi saja. Tetapi harus juga menghargai istrinya. Yang mau demikian katakan amin. Maksud saya laki-laki saja. Amin. Harus. Seorang ayah bukan hanya bertanggung jawab di bidang finansial keluarga dan ekonomi keluarga. Tapi seorang ayah harus bisa mendidik anaknya supaya dapat warisan dari Allah Bapa di sorga. Puji Tuhan kalau dia punya warisan juga. Sedikit atau cukupan atau banyak, ya saya tidak memasalahkan. Tuhan tidak masalahkan. Tetapi yang penting adalah kita menjadikan anak-anak ini pewaris kerajaan Allah. Supaya hidup mereka itu di dunia pleroma. Dan ini ada tugas seorang suami. Tugas seorang ayah. Di sampingnya kita melihat problem seorang ibu. Ada ibu yang terlalu dominan terhadap anak-anaknya. Saudara. Sehingga ibu ini memang biasa ibu di seluruh dunia ya. Saya tidak tahu di mana sih ada ibu yang tidak dekat sama anak. Pasti ibu itu dekat sama anak. Saya yakin, ya saudara. Tetapi bukan cuma dekat, tetapi dominan sekali. Sangat menguasai anak. Saudara, contohnya banyak dalam kitab suci. Bagaimana ibu yang dominan kepada anaknya. Mungkin pada tidak semua pada anaknya. Tapi dia pilih kasih dan diskriminatif. Hanya pada 1-2 anak saja. Yang dia ingin istimewa. Sehingga dia, si anak ini mendapatkan segala sesuatu hanya untuk kesenangan dan kepuasan si ibu saja. Ibu tidak boleh dominan terhadap anak. Ya, saudara. Ibu juga tidak boleh mengambil pengaruh supaya anak jauh dari papa mereka, dari ayah mereka. Ibu justru harus membawa anak-anak untuk bisa menghormati ayah mereka. Saudara. Dan harus tunduk pada ayah mereka. Ini dominasi yang baik dari seorang ibu karena ibu ini mengajari. Sehingga dengan demikian anak ini berkenan kepada Tuhan. Bukan ibu yang hanya menyanjung dan memanjakan 1-2 anak saja, tetapi bisa memberikan satu contoh yang baik. Kedua, problem ibu tidak menjadi contoh. Ketika marah, ketika kekurangan uang, ya tidak suka berdoa, ini contoh tidak bagus. Ibu-ibu harus perhatikan di rumah. Kasih contoh. Ajak anak-anak untuk baca Alkitab. Ajak anak-anak untuk berdoa bersama. Ajak anak-anak untuk selalu ingat Tuhan. Saudara, siapa yang paling menjadi guru terbaik? Ibu, bukan ayah. Tetapi ayah juga tidak bisa mengatakan terserah pada ibunya anak-anak aja. Aku kan bapak anak-anak. Saudara, tidak bisa. Tapi problem seorang ibu tidak menjadi contoh yang baik. Saya berharap di sini tidak. Tetapi saudara-saudara harus berusaha. Aku mau jadi contoh yang baik. Ketika tidak punya uang, ketika suamiku marah-marah, ketika mengalami ini, mengalami itu, aku sebagai ibu gimana? Ya sayang di masa COVID-19 ini, ibu gembala tidak bisa mengadakan kaum wanita. Ya sayang. Tetapi kiranya apa yang firman saya sampaikan setiap kali. Itu harus masuk pada ibu-ibu semua. Teristimewa pada malam ini. Untuk bisa membawa generasi yang mempunyai warisan
dari Tuhan. Ya. Ketika uang tidak ada, bagaimana seorang ibu attitude-nya, responsnya ketika tidak punya uang? Atau ketika suami ini itu segala macam. Responsnya bagaimana? Itu anak nangkep loh saudara. Jangan bilang anak saya baru umur setahun. Bodoh, gak ngerti apa-apa. Tidak, ngerti semuanya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Problem ketiga dari ibu adalah kurang menghargai ayah mereka. Ayahnya anak-anak. Kurang menghargai. Jadi ibu terlalu dominan, ya saudara, dan kurang menghargai. Dalam hati ibu, biarin. Ya, atau berkata sama anak, bapakmu itu begini. Negatif semua ceritakan sama anak. Saudara, anak jadi apa? Bisa anak dapat warisan dari Tuhan? Gak bisa. Anaknya rusak. Dirusak ibunya. Karena apa? Karena ibu mereka tidak bisa menghormati dan menghargai ayah mereka. Saudara. Dan ini fatal, saudara. Ini fatal. Kita tidak boleh membuat generasi yang baru, yang masih kanak-kanak, yang kemudian menjadi muda. Generasi muda yang menjadi suami dan istri. Kita tidak boleh menjadikan mereka generasi yang keliru dan salah. Sebagai generasi yang salah produksi. Ataupun generasi yang tidak baik. Saudara, dari mana warisan bisa datang? Umpama bisa dapat warisan secara finansial, secara harta properti, tanahlah, bangunanlah, toko dan lain sebagainya lah. Mungkin dapat yang itu semua, tetapi anak mereka rusak di mata Tuhan. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kita berbicara tentang warisan. Kita bicara tentang bapak dan tentang anak. Katakan, sebagai anak, saya harus tunduk kepada Bapa di sorga. Dan kepada Bapak Gembala saya di gereja. Sebagai bapak, di dalam rumah, saya harus menunjukkan sifat yang rohani untuk membentuk anak-anak yang akan menerima warisan jasmani dan rohani. Amin. Saudara yang kekasih, itu sebab saya masuk pada peristiwa yang dituliskan dalam Injil Matius dan Injil-Injil yang lain tentang seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Ya, saudara bisa baca nanti di rumah, Matius 21 ayat 28 dan ayat 30. Saudara, singkatnya demikian. Seorang ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pada satu pagi ayah ini barangkali kurang sehat dan dia panggil anak nomor 1, "Hai ini papa kurang sehat, kamu pergi ke ladang anggur ya." Jadi jelas ini anak orang kaya. Warisannya pasti banyak. Karena dia bukan punya ladang gandum, sawah gandum atau padi, atau jagung, atau ketela. Dia punya kebun anggur, vineyard. Sudah bisa bayangkan, ini ayah kaya raya. Dan dia berkata pada si A, kamu hari ini pergi ke kebun anggur, papa mau istirahat. Dan A bilang, oh baik pak, aku akan kerja. Tetapi Alkitab mengatakan, si A tidak pergi. Tetapi bilang mau pergi. Menurut saudara, ini si A baik apa tidak? Tidak baik, jelas ya. Lalu ketika bapak ini kecewa, dia mendengar jawaban anak sulung, itu bakal dapat 2 kali lipat loh saudara, daripada adiknya. Saudara, kok jawabnya kayak gitu? Bikin sakit hati dia. Pergilah dia kepada si adik, si bungsu. Nah, hari ini papa tidak sehat, pergilah kamu ke kebun anggur papa dan kerja ya. Gak mau pak. Ya. Si anak bungsu bilang tidak mau pergi. Tapi ketika ayahnya masuk rumah, dia menyesal. Mungkin dia punya pikiran, aku kok begitu jahat sama ayahku sendiri. Kalau aku tidak dikasih warisan gimana? Cuma 1 bagian, kakakku bakal dapat 2 bagian. Sebagai anak sulung, aku anak bungsu cuma dapat 1 bagian.
pun aku menyakiti dia. Kalau sampai satu bagian tidak dikasih sama aku kayak apa? Jadi dia menyesal. Jadi ayahnya pergi dengan kecewa. A sudah mengecewakan, sekarang B mengecewakan. Tetapi, katakan tetapi. Ya saudara, si B, si bungsu ini, dia merasa, aku anak tidak baik. Aku disayang, satu bagian saja yang bakal diberi kepadaku. Sampai aku tidak dikasih, cilaka aku. Masa depanku kayak apa? Jadi, ketika ayahnya masuk rumah dengan kecewa, dia diam-diam pergi ke kebun anggur dan dia bekerja sepanjang hari. Saudara yang kekasih, perhatikan. Saya tuliskan, si bungsu, dia tidak mau kehilangan sosok bapak. Dia datang nanti sore ke rumah induk, ke rumah dari ayahnya. Yes, orang kaya di sana pada zaman dulu adalah rumah induk untuk orang tua. Kemudian anak mendapat pavilion-pavilion. Berapa anak di situ dibangun pavilion. Saudara, dia sudah bertekad nanti sore jam 6 aku akan pergi dan bilang kepada papa. Aku akan memberikan tahu hasil yang aku dapat di kebun anggur. Berapa ratus kilo atau berapa puluh kilo orang membeli. Kita punya buah anggur. Aku akan berikan hasil pada papa dan aku akan berkata, papa, aku tadi menyesal. Papa pergi, aku masuk ke kebun, aku bekerja untuk mewakili papa. Aku ingin dapat warisan. Jangan sampai papa kecewa. Saudara, ini loh anak yang baik. Kalau saya dan saudara apa-apa kita itu menolak, apa-apa kita itu gengsi, apa-apa kita itu keras kepala, apa-apa endasnya gede, repot kau. Engkau bisa tidak dapat warisan dari Tuhan. Saudara, anak-anak masih muda dimanapun engkau berada, mendengar perkataanku, perhatikan, jangan besar kepalamu. Karena engkau bakal tidak mendapat warisan apa-apa. Saudara, Bapakmu di sorga, banyak anak-anak yang baik. Banyak anak-anak yang ngawuloh. Banyak anak-anak yang menyesal dan bertobat. Seperti anak bungsu. Jangan jadi seperti anak sulung. Engkau tidak dapat apa-apa loh nanti. Ya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Sosok ayah, sosok bapak harus ada. Dan jiwa anak yang mendambakan warisan harus kita miliki. Mungkin saudara dan saya sudah tidak punya orang tua. Atau mungkin masih punya orang tua. Atau orang tua sudah meninggal, almarhum keduanya. Dan tidak ada warisan sama sekali. Itu tidak masalah. Asal engkau menjadi pewaris dari kerajaan Allah. Engkau menjadi pewaris dari perjanjian Tuhan yang luar biasa ini. Engkau bisa memiliki di dalam dunia ini segala kemuliaan Tuhan dan warisan jasmani, rohani langsung dari Tuhan. Engkau bukan terputus dari orang tuamu karena warisan. Tapi engkau terhubung dengan Bapakmu di sorga karena memberi warisan di dalam hidupmu. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan tua muda laki perempuan, anak-anak remaja, kakek dan nenek yang sudah sepuh. Jangan besar kepala. Cuma satu hal itu saja. Tuhan melawan orang sombong, harus diiling. Tapi Tuhan mengangkat orang yang rendah hati dan memuliakannya. Kemudian ayat berikutnya, dan mata Tuhan melihat kepada orang-orang yang benar, telinganya kepada doa permohonan mereka. Allah tidak akan membiarkan semua orang yang sungguh-sungguh kepadanya gak dapat warisan, gak bakal. Allah sangat perhatiin, sangat taking care over you and me. If we surrender to Him and we can have a good proof to Him. Kita membuktikan kepadanya, Bapa, aku melayani Engkau. Ampuni segala kesombonganku, keras kepalaku, gengsiku. Aku mau merendah. Maka saudara akan menerima warisan yang pleroma.
Saudara melihat ya, itu tangan kecil dari seorang anak digenggam oleh tangan ayahnya. Oke, saudara melihat di situ. Saya perlu menyampaikan satu rahasia firman. Saya tadi sudah katakan Paulus dia seperti ayah. Bagi jemaat-jemaat, saudara tahu berapa banyak jemaat? Coba kita hitung. Pertama, jemaat di Roma. Kedua, di Korintus. Kemudian di Galatia. Kemudian Efesus, Kolose, Tesalonika. Kemudian kepada orang-orang di Ibrani. Ya saudara. Dan ada kota-kota yang tidak dikirimi surat. Yang saya sebutnya yang dikirimi surat. Ya saudara. Nah itu adalah jemaat-jemaat dia. Dan dia menjadi bapaknya. Hebat ini orang tua. Dari muda dia bertobat sampai tua. Dia melayani tanpa pensiun. Saudara. Sampai tiba waktunya dia mengalami satu siksaan. Dan dia dibunuh. Dan dia masuk dalam kerajaan Bapa. Tapi dia meninggalkan anak-anak yang menerima warisan. Warisannya biasa atau istimewa. Kalau istimewa namanya apa? Pleroma. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Baiklah, kita akan membaca lebih dahulu dalam 1 Korintus 4. Ayat 14 dan ayat 15. Kita akan baca. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai berapa? Beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin. Sekali lagi, saya berani bicara tentang warisan. Saya harus menempatkan ada seorang bapak di atas saya. Dan saya sebagai anak. Jadi pelajaran ini penting sekali. Rasul Paulus berkata, kamu boleh mempunyai beribu-ribu, nggak mungkin ya. Seorang mempunyai ribuan guru, nggak mungkin kan? Ya, seolah-olah dia menjelaskan, yang ngajari kamu boleh banyak. Dosen, teolog, yang ngajari kamu boleh penginjil, gembala sidang, tidak gembala sidang, penginjil, pengkhotbah, guru Alkitab, teolog, banyak. Kamu boleh mempunyai ribuan guru. Tapi kamu cuma punya satu gembala. Kamu cuma punya satu bapak. Saudara. Jadi begitu banyak kehancuran dalam rumah-rumah tangga Kristen. Dan juga di dalam usaha mata pencaharian anak-anak Tuhan. Karena mereka tidak punya bapak. Dari mana dapat warisan? Nak, kamu nangis minta berkat. Kamu nangis minta berkat yang gede. Kiriman-kiriman dari sorga. Tapi kamu itu tidak punya bapak. Kamu cuma punya gereja. Tapi kamu tidak punya bapak. Jadi ini pelajaran penting sekali para kekasih. Kalau Anda tidak kunjung nyadar bahwa engkau di dalam gereja, di dalam berjemaat, engkau membutuhkan seorang bapak. Rasul Paulus berkata, kamu boleh mempunyai ribuan pendidik. Tapi kamu tidak punya banyak bapak. Akulah bapakmu. Di dalam Injil, aku bapakmu. Wah, saya mikir, tidak malu apa dia? Ya terlalu keakuan rasanya, terlalu egois bilang demikian. Aku sentris. Saudara, tidak, dia sedang menyampaikan kebenaran Allah. Jadi tidak heran di gereja-gereja, jemaat-jemaat tidak punya warisan. Saudara, kenapa? Karena mereka punya gereja, mereka punya gembala, tapi mereka tidak menganggap gembalanya sebagai bapak mereka. Serius ini. Ini serius.
Jadi sebelum dunia ini berakhir, sebelum kita meninggalkan dunia, engkau harus punya seorang Bapa di dalam Injil. Engkau boleh mendengar khotbah dari manapun saja. Rasul Paulus berkata, ada beribu-ribu pendidik rohani, tetapi sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Lalu dia berkata, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi saudara berbicara tentang warisan saudara. Saudara harus bertanya, aku punya bapak enggak? Aku harus punya seorang bapak yang menaikkan syafaat, yang memintakan berkat, yang menjagai dari COVID-19, menjagai dari orang-orang jahat, menjagai dari kehancuran, kebangkrutan, yang menjagai aku sebagai biji mata Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang saya. Saya sudah dianggap oleh banyak orang menjadi bapak. Ibu gembala sebagai ibu, banyak orang menganggap demikian. Saudara. Tetapi secara rohani, ini penting sekali. Kenapa? Rasul Paulus bukan begitu gegabah. Dia orang sangat intelek. Kalau saudara tahu, Rasul Paulus itu orang sangat intelek. Dia bukan orang lulusan sembarangan. Dia punya gelar, kalau sekarang jenjang akademis, dia adalah gelarnya paling top, profesor, doktor. Itu Paulus. Dia adalah murid dari Gamaliel, Profesor Gamaliel. Dia murid kesayangannya. Karena dia murid yang sangat menonjol intelektualitasnya. Saudara yang kekasih, jadi Rasul Paulus bukan orang sembarangan, sembrono aja dia. Kayak kebanyakan kita orang. Oh, dia orang sangat intelek. Apa yang keluar dari mulutnya atas pimpinan Roh Kudus. Dan dia sudah memikirkannya. Maka itu kalau dia bilang, aku bukan cuma ingin supaya kamu jadi anakku. Kerepotan aku kalau banyak-banyak. Tetapi aku terpaksa kalau kamu mau dapat warisan, kamu harus punya bapak. Supaya kamu itu dapat dari sorga, bapak di sorga. Melalui bapakmu dalam rohani, kamu mendapat warisan dari Allah Bapa. Saudara, ajaran Bapak rohani membentuk jemaat yang diperkenankan Allah untuk masuk ke sorga. Amin. Saya dalam jemaat Kristus Penebus ini, saya sudah merasa, ya saya boleh katakan sudah 50% accomplished ini firman. Jadi kami ya bangga, ya terharu karena banyak anak Tuhan merasa. Dan buktinya apa? Bukan cuma merasa. Harus ada buktinya dong. Kita mengaku apa, ada buktinya enggak? Saudara minum obat ini buktinya apa? Saudara minum vitamin ini buktinya apa? Gitu. Kalau saya tidak bisa membuktikan, saudara, itu omong kosong aja. Dan dalam jemaat Kristus Penebus, saya merasa Tuhan itu luar biasa. Melalui firman, hari demi hari, begitu banyak anak-anak yang menerima warisan dari Bapa di sorga. Amin. Itu harus semua jemaat ngalamin. Engkau harus keluar dari sejarah yang tidak baik. Engkau harus keluar dari sejarah yang ruding. Dari sejarah pecundang. Sejarah yang tidak karu-karuan. Dan engkau harus masuk di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Sebagai putra putri kerajaan Allah yang menerima warisan.